أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميون أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik jamaah salat maghrib, jamaah pengajian rahimakumullah. Kita bersyukur di malam yang berbahagia di masjid yang penuh barakah ini kita bisa bersilaturahim meneruskan kaji dan ta'lim kita sesudah kita menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan wirid-wirid, zikir-zikir dan doa-doa, termasuk amaliyah rutin kita mengamalkan Ratibul Haddad. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kecintaan kita kepada beliau, kecintaan kita kepada keluarga beliau, maka kita tidak bosan-bosannya, kada kulir-kulirnya selalu bersalawat dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun. Kita tidak pernah melupakan baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang belum berniat i'tikaf, mari kita berniat nawaitu an na'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Karena ketika kita i'tikaf antara maghrib dengan isya ini kurang sama, menyamai ibadah kita juga di pertiga malam akhir. Jadi kadapati kawaba ibadah sepertiga malam akhir antara maghrib lawan isya ini juga waktu-waktu yang diperebutkan dan dicari-cari oleh para salafus salehin dahulu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, masih berbicara tentang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana bukti daripada cinta kepada beliau pertama, kita jangan meninggalkan salawat kepada beliau. Sesingkat apapun salawatnya itu adalah pasti bermakna. Suatu hari Sayyidina Ka'ab bin Ajrah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, salam kepada engkau sudah kami ketahui." Jadi kalau ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, padahal perintahnya kadahnya salam, salawatkan, salawat dulu.
Jadi ujar apa Sayyidina Ka'ab bin Ajrah, bagaimana dengan salawat kepadamu ya Rasul? Nah, kalau salam kami tahu, salawat pang kayak apa? Qul, kata Nabi, kata ulimu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah ini salawat paling pendek nih, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, yang datang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keterangan Abu Sa'id Al-Khudri, sama ya, sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, wa ali Muhammad. Ini Abu Sa'id Al-Khudri itu kuburnya di Baqi, di sebelah kiri kalau kita masuk dari pintu makam Baqi. Kalau yang di sebelah kanan itu ada yang beberapa yang halat tuh. Nah itu kuburan keluarga Nabi, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Zainal Abidin, Sayyidina Bakir. Itu adalah anak cucu buyutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri ini di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan. Sebelah kiri masuk jalan nak menuju ke dalam. Kalau bini-bini Nabi Sayyidina Utsman itu ada di belakang. Ya di belakang. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di samping salawat, dan salawatnya pun sempurna, karena kita tidak disuruh membaca salawat yang kata Nabi salawat buntung, salawat yang tidak sempurna. Ditanya tentang salawat buntung, Nabi mengatakan salawat yang tidak menyertai keluargaku, yang tidak menyertakan keluarga Nabi. Jadi kalau sudah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, perkara menambah Sayyidina atau yang lainnya itu kepatutan kita, adab kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kada perlu diperdebatkan. Adab ya, adab beradab. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian di samping baca salawat dalam suratul Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat 21, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah terhadap suri teladan yang baik bagi kalian. Jadi yang paling pas sebagai tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping memuji sidin dengan salawat, juga kita meniru sifat-sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meniru sifatnya Rasul, bukan meniru fisiknya Rasul. Karena memang Rasulullah itu ahsanan nas khulqan wa khalqa. Rasulullah paling baik, terbaik dari sisi fisiknya dan dari sisi sifat akhlaknya. Jadi paling baik dibanding manusia yang ada adalah dibanding manusia yang ada seduniaan, Rasulullah itu paling bagus, paling sempurna, paling baik. Khulqannya, khalqannya. Khulqan sifat kepribadiannya, khalqannya fisiknya. Dan kita kada disuruh meniru fisiknya Nabi. Nah, awak Nabi kada kau ditiru-tiru karena sudah sejak zaman ajalinya sudah seperti itu, azalinya seperti itu sudah. Nah, yang kita disuruh untuk meniru sifat-sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran sifat-sifat Nabi itu ada empat lah, hafal kita lah. Arsala anbiya dawil fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Itu kadang ada Quran Pak bicara itu, Quran bicara. Dalam surah Maryam ayat 41, Maryam surah ke-19. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Nah ini menerangkan bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi terdahulu adalah orang-orang yang siddiq. Nah, orang-orang yang siddiq. Wazkur fil kitabi Ibrahim, ini contohnya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada umatmu
kisah tentang Ibrahim di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah sangat membenarkan dan seorang nabi. Di ayat yang lain, wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya, sama redaksinya. Jadi jar apa? Ujar Tuhan, ceritakan olehmu ya Muhammad kisah tentang Nabi Idris, karena sesungguhnya Nabi Idris adalah orang yang sangat benar dan seorang nabi, sangat benar. Siddiqan nabiyya, siddiq. Dilihat dari kedua nabi ini, semuanya nabi diceritakan dalam surah Ali Imran itu banyak diceritakan tentang Nabi Ismail, Nabi Yakub, semuanya adalah nabi-nabi yang siddiq, yang benar, karena kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut Abdullah bin Abbas, Nabi Idris itu kan pernah ditemui Nabi ketika di langit yang ke-4 dalam Mi'raj. Dan Nabi Idris ini menurut kalangan Ahlussunnah termasuk Nabi yang masih hidup, masih hidup, masih dihidupkan oleh Allah gitu. Termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Khidir, itu nabi-nabi yang masih dipelihara umurnya oleh Allah. Dan Nabi Idris ini orang nang pamulaan bisa berjahit baik. Jadi orang nang pamulaan bisa menjahit baju itu, menjahit pakaian itu Nabi Idris. Jadi kelebihannya di situ. Dan setiap menjahit, menjalankan jarum itu Nabi Idris itu selalu bertasbih. Jadi bahasa sehari itu berapa kali? Cocok subhanallah, cocok pulang subhanallah, berapa sehari. Jadi jar Abdullah bin Abbas, zaman itu, zaman Nabi Idris itu kada ada orang yang paling baik ibadahnya melainkan Nabi Idris. Nah sama zaman Nabi Ibrahim paling bagus ibadahnya. Pemberiannya Nabi Ibrahim tuh luar biasa. Kalau siden bakurban, pernah bakurban Nabi Ibrahim tuh pernah menyembelih 1000 kambing, Pak. Kayak apa sugihnya di Banjar ini ada orang yang 1000, 300 sapi, 100 unta pernah Pak menyembelih. Disadakahkan siden ke umat siden. Nah, jadi dari si ibadah. Nah makanya siddiq itu kalau kepada para nabi itu sifat yang benar. Kalau kita sebagai umatnya, apa yang bisa ditiru dari sifat apa? Sifat siddiqnya para nabi itu. Nah sifat siddiqnya para nabi itu kalau ke kita itu ibadahnya Pak. Ibadahnya. Jadi kayak apa? Ibadah kita ini supaya bisa mencontoh ibadahnya para nabi. Ya kalau ibadah kita ya pasti ingin niru nabi kita, karena setiap nabi beda-beda ibadahnya. Tapi kalau tauhidnya sama. Kalau urusan tauhidnya, urusan akidahnya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW akidahnya sama. Tapi kalau ibadahnya beda-beda. Beda-beda. Ada yang sembahyang 2 kali aja sehari. Ada yang membulihakan badua ba'ading diambil bini, ada. Kan salah. Zaman Nabi Yakub kan. Lalu badang sanak boleh kawin, ada. Zaman Nabi Adam, yalah. Coba pun kada boleh kawin badang sanak. Kada ada manusia. Dan itu dibolehkan. Tapi kalau sudah syariat yang lain, ibadah-ibadah yang lain, ya beda lah. Nah jadi tapi kalau akidahnya sama. Cuma
Ujar Abdullah bin Abbas, semuanya itu dilihat dari ibadah. Para nabi itu orangnya apa? Ibadah. Orangnya ibadah. Baik ibadahnya yang berupa perbuatan, baik ibadahnya yang berupa ucapan, baik ibadahnya yang berupa sikap. Nah, sikap, ucapan dan perbuatan itu nangkawa ditiru. Nah, ibadahnya. Jadi kayak apa sifat hubungan kita dengan zat yang maha benar, itu yang paling nyaman mengartiakan. Jadi memakai sifat siddiq itu kada sekadar dihafal pang. Siddiq amanah tabligh patanah, siddiq amanah tabligh patanah, itu akan di madrasah sama hafal. Kalau kita dipakai, ya memakainya tadi kayak apa ibadah. Sebab ibadah itu diterima dengan dua syarat. Kalau kurang dari dua syarat, tidak akan diterima ibadah kita. Yang pertama, ibadahnya harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau kada ikhlas, kayak apapun banyaknya salatnya, kayak apapun banyaknya jumlah hari puasanya, kayak apapun inya umpat menyumbang, tapi kada ikhlas, tidak akan diterima. Syarat diterima dua. Pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba, sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di luar contohnya Rasul, tidak akan diterima. Takun ija, semuanya mazhab pasti kita mazhab nama naja. Jadi sama. Syarat ibadah diterima oleh Allah. Syarat ibadah itu saleh. Karena ibadah saleh kalau yang dicari. Fal ya'mal amalan salihah. Nah itu. Fal ya'mal amalan salihah. Beramal dengan amal yang saleh. Amal yang saleh, amal yang diterima. Amal yang diterima bila memenuhi dua syarat. Syarat pertama, ikhlas karena Allah, kada karena nang lain-lain. Kada karena tren-trenan, kada karena ungah-ungahan, kada karena agak-agakan, dak. Apapun yang dilakukan. Nang kedua, ittiba dengan Rasulullah sesuai. Makanya sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana engkau lihat aku salat. Khudhu anni manasikakum, contohlah, ambillah manasik yang aku ajarkan pada kalian. Bahaji, umrah yang nuruti Nabi, bukan nuruti yang lain. Bukan nuruti yang lain. Cuma ada yang dari Nabi itu ada yang fardu, ardiyah, ada nafliyah, ada nang suruhannya wajib, ada nang suruhannya saran, menjadi kita sunat. Nah itu yang disebut dengan siddiq. Nah siddiq. Nah kalau amanah itu kalau bahasa aslinya itu kan kepercayaan. Para nabi itu amanah. Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Ujar Nabi Nuh, bapandir lawan umatnya, ala tattaqun. Kenapa kada paasian lawan Allah? Kenapa kada takut lawan Allah? Kenapa kada beribadah lawan Allah? Nah, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus oleh Tuhan. Nah, jadi arti amanah itu kan kepercayaan. Kalau ke kita menjaga amanah. Amanah itu apa? Titipan. Nah, titipan. La yazalu qadamu abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Paling kada ada 4 nang dititip Allah lawan kita. Karena ini dititip maka akan diminta lagi titipan tuh. Kita misalnya menitip mobil lah, pasti kita ambil mobil tuh.
Manitip apa kita? Tip duit misalnya, pasti kita ambil. Sama Allah menitip, ya menitip itu kan mengamanahkan. Nah, apa yang diamanahkan Allah ke kita? Pertama, umur itu amanah. Jadi jar Nabi kada bergeser tumit hamba pada hari kiamat. Artinya kada bergerak, kada boleh dulu berjalan, kada boleh dulu berjalan. Amun kada ditakuni nang empat di padang mahsyar. Nah, la yazalu qadamu abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu min arba. Tidak bergeser tumit hamba, kaki hamba pada hari kiamat sebelum ditanyakan empat hal. Pertama, umur. Kamana aja menggunakan umur? Kamana aja menggunakan umur? Alhamdulillah, ada aja digunakanlah. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali misalnya. Ada jawaban. Ada ke majlis taklim, ada ke orang. Maka amun ditanya tuh kadang yang ini kadang menjawab. Ya kalau Yasin itu mengisahkan dalam surah Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim. Ini kena dikunci nih, dikunci. Wa tukallimuna aydihim, nang basaksi nang bapadah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, dan disaksikan nang bersaksi itu adalah batis. Jadi batis tangan nang bapadah, bapadah. Umur amanah. Kemudian ilmu amanah. Nah, jadi kada hanya sekadar kita menuntut ilmu itu. Ilmu diberi Tuhan. Memang kewajiban kita menuntut lah, menuntut. Nah, kemudian kalau sudah diberikan Tuhan ilmu, kemana menggunakan? Diamalkan kada ilmu itu. Kada sekedar. Karena kita kadang-kadang yang penting bukan hanya hadir. Paham kada paham itu urusan Allah Ta'ala itu bujur. Paham bulan diberikan Allah Ta'ala, diamalkan pulang. Diamalkan ilmu, diamalkan. Kamana menggunakan ilmu itu kamana? Banyak yang mau dibahas lah. Rajin ke majelis taklim kemana-mana, tapi kan ada berubah-ubah, berarti kan dipakai ilmu yang lain. Dipakai ilmu, dipakai. Karena ilmu itu bukan fil kitab, fis surban. Ilmu adalah fis sudur, dalam hati yang akan kelihatan di anggota. Hati itu kada ketahuan, tapi akan nampak di anggota. Sarik itu andaknya di hati, marah itu di hati, Pak. Tapi akan keluar ke anggota. Bersisipah, muhabam, yalah, mata habam, orang sarik itu. Walaupun andaknya di hati, itu artinya. Yang ketiga, fisik kita, awak nih, nah, ini amanah nih awak nih. Nah, sehat diberi Tuhan, nyaman awak. Bungas pulang telah, fisik juga telah. Nah, bungas pulang. Diberi Tuhan kaman aja menggunakan. Nang paling perhatian harta pemberian Allah, rezeki dari Allah. Nah, rezeki itu termasuk anak, rezeki juga telah termasuk. Pokoknya rezeki tadi, rezeki pemberian Allah, dan itu dua baik anunya. Kalau nang tadi umur kamana memanfaatkan, ilmu kamana memanfaatkan, awak kamana menggunakan. Kalau harta, aina tasabahu wa aina anfaqahu. Kalau harta itu ditakuni dua, di mana kulihan, kamana menggunakan. Jadi kada, kalau kulihannya bagus tapi menggunakannya luput, bermasalah juga.
Kulihannya kada pas, tapi penggunaannya pas, kada pas juga. Banyu karuh tu dituangnya tetap aja banyu karuh. Kalau bila disadakahkan barasi sudah harta tu kada. Di mana kulihan, ke mana menggunakan, atau amanah. Kemudian yang ketiga tabligh. Tabligh kalau bahasanya Rasul itu kan menyampaikan. Wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum. Jadi ujar Nabi, Nabi berkata kepada orang-orang yang beri kitab, yakni orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa qul lil ladina utul kitab wal ummiyina, dan orang-orang yang kada bisa membaca. Berarti kada termasuk orang Yahudi, orang Nasrani. Atau orang Nasrani, orang Yahudi juga tapi umatnya yang kada bisa membaca. Ini maksudnya nih pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Kristen nih. Itu ditakuni oleh Nabi. Nah, oleh Nabi. Aslamtum ya Nabi. Kenapa jadi karena nak Islam? Nah, takuni Nabi kita. Kenapa kada Islam? Maka sudah nampak tanda-tanda, ayat-ayat, bukti-bukti, argumen-argumen sudah dipadahkan oleh Nabi. Ibu ini kenapa juga kada mau kada Islam? Fa in aslamu faqadih tadaw. Bila kalian berislam maka kalian mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah. Wa in tawallau, tapi jika tidak berislam, jika tidak mau pindah agama. Ini bagus itu tuntunan Allah nih dalam surah Ali Imran nih. Fa in tawallau fa innama alaikal balagh. Sesungguhnya aku hanya menyampaikan. Jadi ujar Nabi, ujar Tuhan pada kalangan umat Yahudi, umat Nasrani, umat nang kada menganut agama ni kenapa jadi karena Islam. Nah, jakanya Islam ikam selamat. Tapi bila ikam kada Islam, fa innama alaikal bala. Aku sekedar menyampaikannya. Nabi kan berpaksaan juga, Pak. Nabi kan berpaksaan. Nah itu jadi kada ada Islam tu memaksa orang, kada. Nah, yang jelas lagi dalam suratul Kafirun, itulah. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan engkau tidak menyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selesai kita. Kada ada paksaan orang. Tapi disampaikan dulu. Sampaikan. Amunnya kada juga. Fa innama alaikal bala. Sama tu. Hanya ulun bahari dipasani oleh pengguruan. Hari-hari jasidin jangan kada ingat baca Quran surah Nuh. Nah itu. Sampai ini ulun kan baca. Setiap hari baca surah Nuh. Surah Nuh hanya berapa ayat? Surah Nuh. Karena di situ perjalanan dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kadang anuan kita balapur apalon Tuhan. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Tuhan, ulun ni sudah bebacaan di hadapan umat ulun, sudah ceramah, sudah menyampaikan, sudah dakwah laila wa nahara, malam siang. Kadangnya malam Selasa aja, malam siang membawai orang.
falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi kadada bertambah-tambah nang paasiannya kadada illa firara, malah bukahan buahnya. Nah, jadi jasidin, jadi kada kita kayak apapun kada mau nabi-nabi itu bang dakwah, kita malah nyaman ya kalau ruangannya baasi, kedudukannya nyaman, tiap hari didatangi, tidak ada barumbung-rumbungan, didatangi, dakwahi, bukahannya bukan. Kita sekedar menyampaikan yang dari Allah, yang dari Rasulullah disampaikan. Karena Nabi pesan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, walaupun satu ayat sampaikan. Padahkan ini yang disebut dengan tabligh. Adapun patanah itu artinya cerdas, cerdik, bijaksana. Nah, karena patanah itulah Nabi Yusuf kada mau dibawainya Zulaikha untuk berzinah. Itu karena patanah, Pak. Nah, jadi patanah itu kada sekedar berilmu, tetapi cerdik, cerdas, bijaksana lagi. Banyak kisah-kisah tentang kebijaksanaan, kecerdasan, kealiman para nabi dan rasul, dan itu artinya kita kayak itu juga. Kalau hendak jadi umatnya nabi harus berilmu lah. Karena sifat patanah itu sifat ilmiah, sifat tentang keilmuan. Nah, ilmu apa saja? Karena ilmu itu tidak ada dua tiganya. Karena yang alim itu hanya Allah. Jadi ilmu hakikatnya semuanya dari Allah. Ilmu apa saja dari Allah. Dan kalau orang memang ilmunya dapat dari Allah, kada mau tagatok baik, kada mau tagatok. Nah, paham lepin kada tagatok. Artinya kalau bujur-bujur ilmunya dari Allah tuh maulah tanah bahual lawan orang. Nang bahual ni karena merasa ampun kita paling bujur. Nah itu kalau ilmu dari Allah tidak akan, karena ilmunya hanya satu. Nah, nyaman semuanya, melihat yang kayak nyaman, kira ada ini kada, karena ia merasa ampun seorang aja nang bujur. Nah itu, nah makanya perlu dikaji sifat patanah. Tapi insyaallah lebih rincinya insyaallah di minggu yang akan datang. Demikian yang bisa ulun sampaikan tentang sifat-sifat Rasulullah yang harus kita tiru dan kita pakai dalam hidup dan kehidupan kita. Sifat siddiq adalah sifat Rabbani, sifat ketuhanan, kayak apa kita beribadah dengan Tuhan. Kemudian sifat amanah itu adalah Allah mengamanahkan kepada kita berupa paling kada berupa umur, awak, ilmu dan rezeki. Itu yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Kemudian tabligh itu menyampaikan hubungan dengan manusia. Ini sifat insaniyah, sifat hubungan kita dengan manusia. Kemudian kalau patanah itu sifat keilmuan, sifat ilmiah. Jadi ilmu apa saja itu hakikatnya berasal dari Allah. Asal dengan ilmu itu ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Asal ilmu itu menambah takutan kita lawan Allah. Kalau ilmu menambah kita jauh lawan Allah, berarti lain ilmu itu, lain ilmu yang bermanfaat, lain ilmu. Kalau ilmu dari Allah, ilmu yang bermanfaat, menambah takutan lawan Allah. Yang kedua, menambah sadar kekurangan diri, sehingga kadada nengaran rasa berilmu, rasa angkuh, rasa itu pasti malah tambah tawadhu. Yang ketiga, menambah rajin beribadah kepada Allah. Kadangnya takut, tapi menambah rajin beribadah, bukan menambah malas. Jadi kalau orang berilmu itu tambah malas, berarti ilmunya kada beres, ilmunya kada manfaat. Itu ngaji-ngaji kemana-mana, ngapungi pengajian, tapi malah bakuler beribadah, berarti ilmunya kada manfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kajar Imam Ghazali, ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala
bertambah takut dengan Allah, bertambah tawadhu merendahkan diri dan menambah rajinnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan kita barataan. Terima kasih. Hasbunallah ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam taqdi hajatina wal muslimina qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.